Nah, betul. tadi sesi dari medik sudah kita dengarkan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu, kita ada pembicara dari Rumah Sakit Siloam, yaitu Dokter Mira Puspitasari. Untuk waktu dan tempatnya, Ibu Dokter Mira silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kesempatannya, bagi kami dari MRCC Siloam Semanggi untuk membawakan materi, seminar awam mengenai, masalah kesehatan yang sedang, marak saat ini di seluruh dunia. Oke. Baiklah, untuk coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ini merupakan salah satu jenis coronavirus yang menyebabkan pandemi di 2019 dan 2020, yang mulainya dari kota Wuhan, China. Nah, untuk penyebarannya itu, diperkirakan adalah dari droplet dan masih ada kemungkinan, dari airborne. Nah, ini data-data COVID-19 di Indonesia, berdasarkan sumber dari Kompas tanggal 14 Mei 2020, dikatakan terkonfirmasi sudah mencapai 16.000 dan yang sudah sembuh adalah sekitar 3.500 dan meninggal 1.043. Ternyata COVID di Indonesia sudah menjangkau hampir seluruh, provinsi ya, dengan, angka tertinggi adalah di kota Jakarta sebanyak 5.554. Oke, baik, ya. Cukup banyak, hampir di semua provinsi di Indonesia ada. Nah, jadi untuk, COVID-19 ini kita bagi menjadi beberapa definisi kasus, yaitu ada yang tanpa gejala, ada yang ringan tanpa komplikasi, ada COVID sedang, ada COVID berat, dan ada COVID yang kritis. Nah, untuk yang pertama adalah COVID yang tanpa gejala, ini adalah suatu kondisi yang paling ringan di mana si, seseorang ini tidak memiliki gejala apapun. Nah, jadi, seseorang yang, OTG, orang tanpa gejala ini mempunyai potensi untuk menyebarkan COVID ke daerah atau ke lingkungan sekitarnya tanpa dia dan yang lainnya sadari. Nah, apabila, orang tanpa gejala itu sudah terkonfirmasi COVID, maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sambil dipantau oleh, fasilitas, kesehatan tingkat pertama, yaitu adalah puskesmas. Yang kedua adalah, kategori ringan tanpa komplikasi. Jadi, COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini dia memang menyerang, saluran pernafasan. Bisa saluran pernafasan atas saja ataupun sampai ke saluran nafas bawah. Gejala daripada COVID adalah seperti demam, lemah, batuk, baik itu batuk berdahak atau batuk kering, adanya, anoreksia, nyeri otot, sakit tenggorokan, sesak atau pilek, dan sakit kepala. Dapat ditemukan juga, gejala-gejala seperti saluran pencernaan, seperti diare, mual atau muntah. Pada anak-anak dan pada orang tua di atas usia 60 tahun, mereka biasanya memiliki gejala yang tidak jelas. Oke. Baik, untuk, COVID ringan yang tanpa komplikasi, maka untuk penata laksanaannya dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, sambil dipantau oleh puskesmas juga yang terdekat. Lalu untuk COVID-19 yang tingkat derajat berat ringannya adalah sedang, itu, dikatakan sedang apabila, infeksinya sudah mencapai saluran pernafasan bawah, yaitu mencapai ke paru-paru. Jadi, pasien ini akan mengeluhkan adanya batuk dan sesak nafas yang dominan. Akan tetapi pada step ini si pasien belum sampai memerlukan bantuan oksigen, baik itu oksigen nasal kanul ataupun yang sungkup, ya. Dan juga pada kondisi, pneumonia ringan, atau kategori COVID sedang, itu tidak ada tanda-tanda pneumonia berat. Nah, untuk kategori pasien yang sedang, ini kita anjurkan untuk, dirujuk ke rumah sakit yang merawat pasien COVID, ya. Karena apa? Karena untuk kondisi seperti ini diperlukan pengobatan yang diberikan melalui infusan atau intravena. Baik.
Lalu, untuk, kasus COVID yang berat adalah suatu kasus, pneumonia atau radang paru-paru yang, gejalanya itu lebih berat seperti adanya sesak nafas. Jadi bila kita melihat, pasien, dia akan, mengeluh sesaknya cukup, berat sehingga dia memerlukan bantuan oksigen tambahan. Lalu kita bisa lihat, pola pernafasannya dia cukup cepat, yaitu selebih dari 30 kali per menit. Dan apabila kita ukur saturasi oksigennya, melalui, jari-jari kita, itu kita akan temukan apabila dia tidak mendapatkan oksigen tambahan, saturasinya akan mencapai 93% atau kurang. Sedangkan apabila seseorang normal tanpa oksigen bantuan, saturasi oksigen di jarinya adalah sekitar 98, 99 sampai 100%. Nah, lalu kalau pada anak-anak, biasanya, ditambah dengan, mukanya itu seperti biru, seperti kurang oksigen dan, kelihatan sekali, tarikan dinding dadanya itu sangat, cukup dominan sekali. Bahkan mungkin dia juga jadi tidak bisa menyusui atau tidak mau makan, atau bahkan ada penurunan kesadaran atau kejang akibat kurang oksigen ke, otak. Lalu COVID yang berat adalah, atau COVID yang kritis adalah suatu, COVID yang ditandai dengan adanya gagal nafas. Jadi pasien ini sudah tidak bisa bernafas kembali atau, pola nafas yang dia sudah lakukan tidak mencukupi kebutuhan oksigen ke seluruh jaringan. Akibatnya seluruh organ tubuh itu akan mengalami hipoksia atau kondisi kurang oksigen sehingga akan menjadi gagal organ dan juga shock sepsis. Itu adalah